Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Seorang pria di Sidoarjo tewas tenggelam usai sepeda motor yang dikendarainya tercebur sungai saat hendak melintas di atas jembatan. Jasad korban dievakuasi tim SAR gabungan tak jauh dari lokasi korban jatuh. Korban bernama Iqbal Firmanto ditemukan tewas tenggelam setelah sepeda motornya terjebur sungai saat hendak melintas di atas jembatan di Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Minggu dini hari. Warga yang melihat insiden tersebut berusaha menolong korban. Namun karena sungai yang dalam dan berarus deras, warga hanya dapat mengevakuasi motor korban, lalu melaporkannya ke polisi. Akhirnya jam 12:30 kita laporan ke polsek. Untuk warga itu mencari korban itu tahunya dari mana? Korban itu dari HP. Dari HP ya? Iya, dari HP semuanya kan pakai story. Jadinya ada juga yang menolong mengambil sepeda itu orang pribadi saja, orang pribumi. Tim SAR gabungan dari Basarnas Surabaya, BPBD Sidoarjo dan relawan akhirnya menemukan jasad korban pada Minggu pagi, tak jauh dari lokasi awal korban terjatuh. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong guna pemeriksaan lebih lanjut. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, rombongan klub motor gede atau Moge terlibat kecelakaan beruntun di jalur Pantura Probolinggo. Akibatnya 2 orang pengendara Moge yang merupakan pasangan suami istri tewas di lokasi kejadian. Dua pengendara motor gede tewas di Jalan Pantura Probolinggo, Surabaya, tepatnya di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih, Probolinggo, usai terlibat kecelakaan beruntun. Keduanya terluka parah di kepala dan sebagian tubuhnya karena benturan keras. Korban adalah pasangan suami istri asal Jambangan, Surabaya, Abdul Aziz, berusia 35 tahun dan istrinya Eliza, usia 31 tahun. Selain 2 korban, seorang pengendara moge lainnya mengalami luka berat, serta seorang warga terluka ringan. Seluruh korban langsung dibawa menuju RSUD Tongas Probolinggo. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat rombongan moge dari arah Banyuwangi ke Surabaya berhenti mendadak akibat tabrakan motor dengan mobil di depannya. Moge yang dikendarai korban oleng lalu menabrak minibus dari arah berlawanan. Akibatnya rombongan moge di belakangnya saling bertabrakan. Ada 3-4 motor moge lewat, saya ngikut. Nah begitu ngikut, nggak sampai 100 meter, kayaknya ada yang ngerem di depan, tuh ada orang belok, tapi intinya ngerem. Adalah yang jatuh, nabrak, saya minggir langsung ngerem di si pinggir. Nah yang dari belakangnya masih ngebut, nabrak moge juga, motornya terpental ke motor saya. Bukan senggolan sama dengan? Nah, tidak ada. Saya udah di pinggir kok malahan. Cuma motor saya mepet sama HP dinibu polisinya. Ada sepeda motor biasa nabrak mobil, terus kena mogenya jatuh ke arah saya. Oh, berarti mogenya jatuh ke arah sampean. Ya. Sampean dari arah kemana tadi? Barat. Dari arah barat ke timur. Ya. Sedangkan mogenya dari arah mana? Dari timur ke barat. Oh, berarti senggolan dulu dengan kendaraan lain, Ya. kena sampean. Ya. Oh. Terus tadi gimana, korban langsung meninggal seketika atau gimana tadi? Setahunya sampean? Nggak ngerti ya, cuma saya setelah ketabrak saya lumayan jauh dari kecelakaan. Oh. Sudah saya sampai ya kayak gitu sudah. Ada. Polisi belum memberi keterangan penyebab kecelakaan. Insiden itu ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, karya jurnalistik SCTV Indosiar Biro Surabaya memenangi Piala Prapanca 2024 yang digelar dalam rangka Hari Pers Nasional. Karya berjudul Serunya Berburu Lorjuk itu sukses menyisihkan karya jurnalistik televisi dari berbagai stasiun TV lainnya. Peringatan Hari Pers Nasional Provinsi Jawa Timur digelar Minggu malam di Gedung Jalan Hayamwuru, Kecamatan Kaliwates, Jember. Puncak peringatan HPN 2024 ini dihadiri ratusan insan pers yang dinaungi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dari seluruh wilayah di Jawa Timur. Acara dihadiri PJ Gubernur Jawa Timur Adi Haryono serta Bupati Jember dan sejumlah pejabat OPD setempat.
Nominasi Piala Prapanca 2024 diikuti dari berbagai media mulai dari cetak, foto, radio hingga televisi. Torehan membanggakan diraih oleh jajaran pemberitaan SCTV Indosiar Biro Surabaya yang sukses menjadi juara 1 kategori jurnalistik televisi. Karya jurnalistik berjudul Serunya Berburu Lorjuk karya Sri Rama dan Hidayat Adi itu berhasil menyisihkan karya jurnalistik dari berbagai stasiun televisi lainnya. Ajang penghargaan tahunan yang digelar oleh PWI ini diharapkan bisa memotivasi para jurnalis agar mampu memproduksi pemberitaan yang berkualitas dan mengedukasi masyarakat. Hanya sekedar peringatan, rangkaian ini hanya peringatan dari Hari Pers. Maka itu yang harus diambil hikmahnya, momen ini harus dijadikan sebagai satu momentum untuk refresh. Bagaimana seharusnya menjadi jurnalis yang benar, bagaimana harus menjadi jurnalis yang bertanggung jawab, bagaimana harus menjadi jurnalis yang berkualitas. Saya kira itu yang harus terus digelorakan di setiap peringatan Hari Pers. Jadi bukan hura-huranya, kalaupun hura-huranya yang positif ya seremoni ini, tapi yang terpenting bagaimana roh di balik itu yang harus dijadikan momentum untuk refresh. Bagaimana kemudian bisa menjadi jurnalis yang benar-benar berkualitas, benar-benar jurnalis yang bertanggung jawab terhadap profesinya. Piala Prapanca merupakan ajang penghargaan bagi para insan pers yang dinilai dari karya jurnalistiknya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, jika Anda penggemar makanan olahan hasil laut, mungkin tak asing dengan kerang bambu yang gurih dan lezat. Di Pamekasan, Madura, kerang bambu ini dikenal dengan nama lorjuk. Dan setiap hari diburu warga untuk dimasak atau dijual kembali. Ingin tahu serunya mencari lorjuk di pantai? Berikut liputannya untuk Anda. Ya pemirsa, setelah tadi saya melewati jalan yang sangat sulit karena habis hujan, sekarang kita sudah sampai di pesisir Pademawu Timur, Pamekasan. Benar ya? Iya. Nah, sekarang kita akan coba cari kerang bambu atau lorjuk di laut yang kebetulan belum pasang. Nanti kalau pasang kita keburu pasang enggak bisa mencari lorjuk atau kerang bambu ini. Mari. Sejak pagi buta, puluhan warga ini mencari lorjuk atau kerang bambu di pesisir pantai Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Mereka berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Pademawu maupun kecamatan di sekitarnya. Tidak semua pantai menjadi habitat kerang bambu atau lorjuk. Mereka hidup di pantai berlumpur yang banyak terdapat di Pamekasan, sehingga daerah ini menjadi salah satu sentra penghasil lorjuk. Untuk mencari lorjuk, warga berbekal sebuah besi pencongkel, sebab kerang bambu ini hidup di bawah lumpur. Meski sepintas terlihat mudah, ternyata menemukan lorjuk dalam lumpur ini sangat sulit. Berulang kali berusaha membongkar lumpur, namun tak satu jua kerang bambu saya temukan. Ternyata para warga ini memiliki cara tersendiri menemukan lorjuk. Pertama kali mereka mencongkel tipis lumpur bagian atas. Nah, jika saat itu terlihat lubang tempat bersembunyi lorjuk, barulah lumpur itu digali lebih dalam, karena di bawah lubang itu tentu ada lorjuk. Ya pemirsa, ini salah satu alat yang digunakan para nelayan di pesisir ini untuk mencari lorjuk. Jadi kita akan mencongkel lumpur di sini untuk mencari lorjuk di bawah lubang-lubang yang ada. Mari kita congkel dulu. Ini Bu ya? Ini Bu ya? Boleh. Ya. Kini. Ini. Iya kayaknya. Iya, Mbak. Iya. Oh. Ya pemirsa, ternyata mencari lorjuk ini sangat sulit, sehingga mungkin ini yang membuat harganya mahal juga. Barangnya ini jarang. Ini bentuknya lorjuk atau kerang bambu yang kita cari di bawah lumpur di pesisir. Ini kalau sudah didapat gini tidak boleh ini jatuh lagi ke lumpur, karena dia langsung akan lari. Jadi nanti langsung kita taruh di timba itu,
Terus kemudian kalau sudah banyak kita bawa pulang ke daratan. Itu Bu ya. Bu sudah dari jam berapa nyari lorjuk di sini? Jam 6. Jam 6 tadi. Dapat berapa ini Bu? Sekitaran 3 kilo? 3 takar itu. Oh 3 takar ya. Bu sudah berapa lama Bu mencari lorjuk ini, sejak usia berapa? Usia 25. Caranya gimana Bu kalau lorjuk itu? Dikupas dulu, kalau ada lubangnya terus diginiin. Jadi atasnya harus dikupas, istilahnya diangkat dulu baru ke bawahnya Bu ya. Iya. Ini setelah dapat dibawa kemana lorjuknya Bu? Dibawa pulang, ini ada yang beli di rumah. Oh gitu. Berapa Bu? Satu takar 10.000. Satu takar 10.000. Para pencari lorjuk ini akan pulang jika air laut mulai pasang. Dalam waktu sekitar 3 jam mencari lorjuk, mereka bisa membawa pulang sekitar 1 kg kerang bambu. Berbeda dengan kerang lain yang biasanya dijual per kilogram, kerang bambu dijual per takar mangkuk kecil seharga Rp10.000. Sulitnya mencari lorjuk membuat harganya mahal. Para pencari lorjuk biasanya menjual hasil tangkapan mereka kepada para pembeli di desa maupun para pengepul alias tengkulak. Ya pemirsa, para pencari lorjuk, pejuang ekonomi keluarga ini sudah mulai pulang jika air laut sudah mulai pasang. Mereka rata-rata berada di sini sejak pukul 3 pagi, bahkan sampai pukul 2 juga dini hari mereka sudah di sini untuk mencari lorjuk. Dan jika air laut sudah pasang, mereka sudah tidak bisa mencari lorjuk karena lorjuk akan segera lari sembunyi ketika air laut sudah mulai pasang. Dari Pamekasan, Hidayat Adi dan Sri Rama melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.